Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Alfadri Sidik dari program studi PJJ S1 Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 2403010204883. Kali ini akan menjelaskan tentang transportasi, guna transportasi pada manajemen rantai pasok. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu definisi dan manfaat dari manajemen rantai pasok itu sendiri. Definisinya, rantai pasok atau dengan kata lain supply chain adalah serangkaian proses untuk mengubah suatu produk dari bahan dasar hingga produk tersebut dapat didistribusikan kepada konsumen. Nah, manfaatnya adalah yang pertama, untuk satisfying konsumen atau kepuasan kepada konsumen itu sendiri. Yang kedua, sudah pasti untuk increase revenue atau meningkatkan dari pendapatan kita. Yang ketiga adalah menekan cost ataupun menurunkan biaya sekecil mungkin. Dan yang keempat adalah peningkatan dari laba atau capital gain-nya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih peran transportasi dalam manajemen rantai pasok. Peran transportasi itu cukup banyak dalam manajemen rantai pasok, namun saya jabarkan saya singkat dalam 5 poin-poin penting. Yang pertama, poin transportasi paling vital adalah sudah pasti menghubungkan antara pemasok dan pabrik. Jadi, antara orang yang ingin menjadi pemasok dengan pabrik awalnya itu bakal dikit-dikit dihubungkan melalui transportasi. Dengan adanya transportasi ini, maka barang yang bergerak akan jauh lebih cepat, meningkatkan efisiensi, dan tidak terjadi adanya kelangkaan atau scarcity. Yang kedua adalah distribusi produk jadi ke pusat distribusi. Nah, balik lagi dari produk jadi berarti dari hasil akhir pabrik ke pusat distribusi, tempat di mana pemasok menerima barangnya. Dengan adanya transportasi ini, maka pengiriman, pengantaran barang itu lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mempercepat pemutaran dari uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga adalah pengiriman barang ke konsumen akhir. Sedangkan yang keempat adalah manajemen inventory dan stok. Sedangkan yang kelima, yang terakhir, reduksi biaya dan efisiensi operasional. Nah, selanjutnya kita harus tahu pihak-pihak mana saja sih yang akan terlibat dalam transportasi. Yang pertama, sudah pasti shipper receiver. Pengirim dan penerima adalah pihak-pihak yang dipastikan akan memerlukan pergerakan produk antara dua lokasi dalam rantai pasok. Baik pengirim maupun penerima sangat bergantung pada transportasi demi mempercepat bagaimana barang yang mereka butuh dan barang yang mereka jual bagaimana sampai ke tangan yang dibutuhkan. Yang kedua, carrier atau agent. Carrier adalah penyedia jasa angkutan yang menetapkan tarif optimal dan menekan biaya operasional. Nah, baik lagi, ketika ada receiver, ada receiver, nah transportasi itu dikelola oleh siapa? Dikelola oleh carrier atau agennya sendiri. Jadi ketiga ini saling bersinergi bagaimana cara memaksimalkan tugas dari transportasi ini agar inti dari utamanya adalah barangnya itu bergerak secara cepat dan efisien. Yang ketiga, government atau pemerintah. Pemerintah berperan dalam transportasi melalui penyediaan infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, regulasi, dan layanan lainnya guna mendorong ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kinerja logistik nasional. Yang keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. ICT diperlukan untuk menyediakan informasi yang akurat dan real time antara pelanggan dan pemasok ataupun antara pengirim barang dan penerima barang. Yang kelima adalah publik atau masyarakat itu sendiri. Publik membutuhkan transportasi yang terjangkau, aman, ramah lingkungan, serta mendorong permintaan lewat konsumsi produk. Perencanaan strategis transportasi. Yang pertama, kita dalam perencanaan strategis membutuhkan analisis kebutuhan. Kita yakni harus mengidentifikasi mengenai jenis dan volume barang untuk diangkut, serta menentukan rute yang optimal berdasarkan waktu dan biaya yang kita punya. Perencanaan yang kedua, lanjutannya ada kita memilih moda transportasi. Kita pasti mengevaluasi moda transportasi mana yang paling merugikan kita, serta mana yang paling efektif dan efisien dalam segi cost kepada kita. Contohnya seperti apabila kita ingin mengirim ke lokasi yang berada di luar pulau kita, sudah pasti pilihannya ada dua, yaitu pilihannya ke kapal ataupun udara. Kita melihat cost mana yang lebih tinggi dan apa efeknya apabila kita memilih cost lebih tinggi tapi dengan
biaya apa dengan barang sampai lebih cepat sudah pasti itu bisa lagi pertimbangan daripada kita memanfaatkan barang yang memanfaatkan moda transportasi yang lebih murah, namun perjalanan yang disampai tempuh bisa 2 sampai 3 kali lipat lebih lama daripada kita menggunakan transportasi udara. Jadi kita pemilihan moda transportasi ini sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian kita dalam serta penyesuaian dengan karakter sebaran dan tujuan. Yang ketiga adalah optimalisasi rute pengiriman. Memanfaat teknologi untuk mengoptimalisasi rute pengiriman dengan mempertimbangkan cuaca, lalu lintas, dan kondisi jalan. Sebagai contoh, di saya itu daerah Pulau Karimun, kami adalah sebuah daerah dengan pulau sendiri. Nah, apabila saya ingin mengirimkan barang ke Jakarta, otomatis saya akan lebih optimal apabila mengirim barang ke Batam dahulu, lalu langsung mengirim barang tersebut melalui udara dari Batam ke Jakarta, daripada saya harus memilih untuk naik kapal sampai ke Tungkal ataupun Jambi, baru melalui moda darat ke Jakarta, yang mana itu makan lebih biaya, waktu, dan beresiko barang mengalami kerusakan. Kesimpulannya adalah transportasi ini adalah kunci dalam rantai pasokan yang mendukung efisiensi, kepuasan pelanggan, dan keunggulan bersaing. Karena itu, strategi transportasi harus terus dioptimalkan sesuai dengan perubahan pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.